larangan dan mitos saat waktu maghrib tiba. Maghrib bukan sekedar waktu pergantian siang ke malam. Menurut orang tua zaman dahulu yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, waktu maghrib adalah waktu saat di mana gerbang gaib mulai perlahan terbuka, layaknya kabut tipis yang menguap dari tanah. Bangsa makhluk halus mulai berpencar keluar dari sarangnya, menyebar ke penjuru tempat untuk mencari tempat berlindung. Itulah mengapa orang-orang tua kita zaman dulu selalu mengingatkan, jangan keluar rumah waktu maghrib. Bukan hanya soal keamanan atau kesehatan, tapi karena diyakini bahwa saat itu aura negatif lebih mudah menempel, terutama pada anak-anak kecil dan mereka yang sedang dalam keadaan lemah secara batin. Angin maghrib disebut membawa bisikan gaib, dan dalam kepercayaan lama, bisikan ini bisa menyesatkan mereka yang hatinya kosong dan pikirannya melamun. Saat maghrib, batasan antara dunia nyata dan dunia bangsa gaib menjadi lebih tipis. Suatu masa di mana dua dunia bisa bersentuhan, meski hanya sekejap, dan dalam sekejap itu, segala kemungkinan bisa terjadi. Berikut beberapa larangan dan mitos saat maghrib tiba yang mungkin belum Anda ketahui. Pertama, jangan biarkan anak-anak keluyuran dan bermain di luar saat maghrib tiba. Keluyuran dan bermain di luar rumah saat maghrib adalah larangan paling umum yang sering kita dengar dari sejak kecil. Hampir semua orang tua di berbagai daerah mengingatkan anaknya dengan berkata, "Masuk nak, udah maghrib." Meski terdengar sepele, tapi menyimpan pesan perlindungan yang dalam. Larangan ini bukan sekedar agar anak tidak kotor atau terluka saat bermain, tapi lebih kepada menjaga mereka dari sesuatu yang tak terlihat. Konon, anak-anak yang masih berada di luar rumah saat maghrib dianggap lebih rentan terhadap gangguan bangsa makhluk halus. Jiwa anak-anak yang masih bersih dan terbuka, ibarat cahaya terang yang menarik perhatian entitas dari alam lain. Makhluk halus, khususnya yang berniat mengganggu, diyakini lebih aktif saat maghrib. Mereka mencari tempat berlindung untuk menetap sementara, atau sekedar menempel pada manusia yang berada dalam kondisi lemah dan terbuka secara batin. Dan anak-anak, tanpa sadar, menjadi sasaran empuk yang mudah, karena masih belum memiliki benteng diri sekuat orang dewasa. Selain itu, waktu maghrib sendiri memang dikenal sebagai waktu yang berisiko tinggi. Suasana yang perlahan gelap, cahaya yang mulai memudar, serta hawa udara yang terasa berubah menjadi lebih dingin dan lembab. Semua itu bukan hanya memengaruhi suasana, tapi juga menjadi isyarat bahwa dunia sedang beralih. Dalam pergeseran antara terang dan gelap itulah, bangsa makhluk gaib dipercaya mulai bergerak dan berkeliaran. Kedua, larangan menjemur atau mengambil pakaian setelah maghrib. Menurut mitos dan kepercayaan, pakaian yang dibiarkan tergantung setelah maghrib bisa menjadi tempat singgah bangsa jin atau makhluk halus lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya pakaian diambil sebelum matahari tenggelam. Pada saat maghrib, batasan antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi lebih tipis, hampir seperti kabut yang perlahan-lahan menghilangkan garis pemisah antara dunia yang bisa kita lihat dan dunia yang hanya bisa kita rasakan. Inilah momen yang sakral dalam kepercayaan terdahulu, saat tabir gaib seolah tersibak, membuka celah kecil yang memungkinkan dua alam bersentuhan. Suatu masa yang hanya berlangsung sekejap, namun di dalamnya tersimpan jutaan kemungkinan yang tak terduga. Bisa jadi hanya angin lewat, atau bisa jadi sosok tak bernama yang menatap dari kejauhan. Dalam keheningan senja, suara jangkrik dan azan yang bersahutan menjadi latar dari peristiwa tak kasat mata yang mungkin tengah terjadi, dan kita tak pernah benar-benar tahu. Ketika dua dunia bertemu, hukum-hukum biasa tak lagi berlaku. Waktu terasa lambat, udara menjadi berat, dan naluri terdalam manusia mulai merasa ada yang lain, seolah ada yang sedang mengintip dari balik tirai realitas. Ketiga, jangan bersiul atau memanggil nama makhluk halus sembarangan. Bersiul atau memanggil nama makhluk halus dengan sembarangan bukan sekedar tindakan iseng atau main-main. Hal itu dipercaya sebagai sebuah panggilan atau sebuah undangan tak langsung bagi makhluk halus yang mungkin sedang berdiam atau berkeliaran di sekitar.
Layaknya manusia yang akan menoleh saat namanya dipanggil, makhluk halus juga diyakini memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi terhadap panggilan-panggilan gaib. Bahkan, tak jarang mereka merespons dengan cara yang tak terduga. Lewat bunyi-bunyi aneh, hawa dingin yang mendadak muncul, atau rasa merinding yang datang tanpa sebab. Sebuah kehadiran bisa tiba-tiba terasa, meski tak ada satupun wujud yang terlihat oleh mata. Apalagi jika bersiul dilakukan di tempat sepi, seperti hutan, pantai, atau rumah kosong. Konon, siulan dapat menyerupai frekuensi tertentu yang mengganggu dimensi mereka, seakan mengusik ketenangan dunia tak kasat mata. Orang tua zaman dulu bahkan percaya, bersiul saat maghrib dan malam hari bisa mengundang penjaga tempat datang untuk menegur. Bahkan lebih dari itu, memanggil nama makhluk halus dianggap melanggar batas tak tertulis antara dunia manusia dan dunia mereka. Nama memiliki kekuatan. Dalam dunia mistis, menyebut nama secara langsung tanpa maksud yang jelas sama artinya dengan membuka jalur komunikasi. Dan bila tak ditutup dengan benar, maka hubungan itu bisa menjadi beban, bahkan bahaya bagi si pemanggil. Karena itu, berhati-hatilah dengan suara yang kamu keluarkan, terlebih saat berada di tempat dan waktu yang lemah batas. Dunia ini lebih luas dari apa yang kita lihat, dan kadang kita tak sendiri. Keempat, hindari bepergian jauh atau masuk ke tempat-tempat angker. Waktu maghrib sering disebut sebagai jam gentayangan bagi makhluk halus. Ini bukan sekedar istilah yang dibuat untuk menakut-nakuti, melainkan bagian dari pengetahuan turun-temurun yang dipercaya oleh banyak masyarakat sejak dulu kala. Saat cahaya mulai meredup dan langit berubah warna keperakan, disitulah saatnya dunia yang tak terlihat mulai menunjukkan geliatnya. Bepergian ke tempat sepi atau dikenal angker pada waktu ini sangat tidak disarankan, bukan hanya karena suasananya yang mencekam, tapi juga karena diyakini bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu maghrib adalah masa transisi yang unik, saat kekuatan makhluk halus sedang berada dalam kondisi paling segar dan kuat. Mereka baru keluar, energi mereka masih penuh, dan sensitivitas mereka terhadap kehadiran manusia sangat tinggi. Banyak orang tua dulu melarang anak-anaknya keluar rumah di waktu maghrib, bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk-makhluk halus mencari teman, mencari tempat menempel, atau sekedar ingin mengganggu manusia yang tak sengaja lewat di jalur mereka. Dan bagi yang tanpa sengaja menarik perhatian mereka, entah lewat suara, pikiran kosong, atau emosi yang tak stabil, risikonya bisa lebih besar. Waktu ini juga dipercaya sebagai saat di mana penglihatan manusia menjadi lebih lemah, baik secara fisik maupun spiritual. Hal-hal yang seharusnya tak terlihat bisa tiba-tiba menampakkan diri. Kadang sekilas, kadang hanya berupa bayangan. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Dan ketika rasa takut muncul, itulah celah yang mereka sukai. Karena dalam ketakutan, energi manusia jadi lebih mudah dijangkau. Itulah sebabnya, banyak yang menyarankan untuk berada di rumah, menyalakan lampu, dan memperbanyak doa saat maghrib tiba. Bukan sekedar ritual, tapi bentuk perlindungan diri. Karena pada saat itu, yang tak kasat mata sedang bangkit, dan tak semua dari mereka datang hanya untuk lewat. Kelima, tutup pintu dan jendela dengan rapat menjelang maghrib. Saat maghrib tiba, kita dianjurkan untuk segera menutup pintu dan jendela rumah sambil menyebut nama Allah. Anjuran ini bukan tanpa alasan, bukan hanya tradisi turun-temurun, tapi juga mengandung hikmah dan perlindungan yang diyakini secara spiritual. Namun, bukan hanya menutup fisik pintu dan jendela yang penting. Menyebut nama Allah saat melakukannya diyakini sebagai tameng spiritual, sebuah penghalang yang tak terlihat, yang dapat mencegah makhluk halus masuk atau mengganggu penghuni rumah. Dalam istilah lain, itu adalah bentuk pagar gaib yang bersumber dari kekuatan doa dan keyakinan. Orang tua zaman dahulu sering mengingatkan, tutup pintumu, jangan biarkan mereka ikut masuk, sambil mengajarkan doa atau bacaan-bacaan pendek yang bisa diucapkan saat menutup pintu
atau ketika memasuki rumah. Karena mereka yakin dan percaya, jin dan setan tidak akan masuk ke tempat yang senantiasa disebut nama Tuhan di dalamnya. Tindakan sederhana ini, jika dilakukan dengan niat dan keyakinan, menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam menjaga rumah, bukan hanya dari gangguan fisik, tapi juga dari pengaruh-pengaruh halus yang tak kasat mata. Rumah yang tertutup dan dibentengi dengan doa-doa adalah rumah yang lebih tenang, damai, bercahaya, dan dijauhkan dari gangguan bangsa makhluk tak kasat mata. Keenam, jangan tidur saat maghrib tiba. Tidur di waktu maghrib sangat dilarang. Larangan ini bukan sekedar mitos tanpa dasar, melainkan bagian dari peringatan halus yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua terdahulu. Konon, tidur di waktu maghrib bisa membuka gerbang gaib dalam diri seseorang, membuat pertahanan batin melemah, dan jiwanya menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dan gangguan dari dunia yang tak terlihat. Pada waktu maghrib, ketika cahaya dan kegelapan saling bersilangan, batas antara dimensi manusia dan makhluk halus menjadi lebih tipis. Dalam kondisi ini, mereka yang tertidur, terutama dalam keadaan tanpa perlindungan doa atau zikir, menjadi sasaran empuk bagi entitas gaib yang berniat jahat. Saat tubuh beristirahat, jiwa seseorang melayang dan tak sepenuhnya terikat, membuka celah yang bisa dimasuki oleh energi lain yang tak seharusnya. Banyak cerita dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami saat bangun dari tidur maghrib dengan perasaan berat, kepala pusing, mimpi aneh, bahkan perubahan perilaku. Konon, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang ikut menempel, mencoba memengaruhi alam bawah sadar dari alam lain. Tidur di waktu maghrib diyakini bisa membuat seseorang lebih mudah kerasukan, linglung, atau mengalami gangguan psikis tanpa sebab yang jelas, karena pada saat itu bukan hanya tubuh yang lemah, tapi juga benteng ruhani, apalagi jika tidak dilindungi dengan doa atau kondisi di mana hati dan pikiran sedang kosong. Itulah mengapa para orang tua zaman dahulu selalu menegaskan, jangan tidur maghrib, nanti diambil. Bukan diambil secara harfiah, tapi lebih kepada diambil kesadarannya, diusik batinnya, atau bahkan dijadikan wadah oleh makhluk yang sedang mencari celah. Sebagai gantinya, waktu maghrib sebaiknya diisi dengan hal-hal yang menenangkan batin, seperti berzikir, membaca doa, membaca Al-Quran, atau sekedar duduk diam sambil mengisi hati dengan kesadaran. Karena saat itu, kita tidak hanya menjaga diri dari dunia nyata, tapi juga dari yang tak tampak oleh mata.